Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Najwa Firmansyah dengan NIM 22030122100034 dari Program Studi Gizi Angkatan 2022 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Nurmasari Widyastuti SGZ MSI Med, Ibu Hartati Sandi Wijayanti SGZM Gizi, dan Bapak Fitriono Ayustani Warno STP MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Hubungan Frekuensi Penimbangan, Penggunaan Garam Beriodium, dan Pemberian Vitamin A dengan Kejadian Underweight pada Balita di Provinsi Jawa Timur yang ditulis oleh Nafiza Mulia dan kawan-kawan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Salah satu masalah pola asuh yang sering terjadi ialah anak tidak dilakukan penimbangan secara teratur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan frekuensi penimbangan, penggunaan garam beriodium, pemberian vitamin A, dengan kejadian underweight pada balita di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder yang dilakukan pemantauan status gizi Provinsi Jawa Timur pada 2016 dengan sampel sebanyak 10.440 rumah tangga yang memiliki anak balita di Provinsi Jawa Timur. Analisis dilakukan secara univariat berupa frekuensi data dan analisis bivariat berupa uji chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel dan regresi statistik untuk mengetahui odd radio variabel bebas terhadap kejadian underweight. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian vitamin A berwarna biru berhubungan dengan status underweight pada balita di Provinsi Jawa Timur. Adapun 4 kata kunci yang digunakan pada penelitian ini yaitu frekuensi penimbangan, garam beriodium, underweight, dan vitamin A. Balita mengalami siklus pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan zat gizi yang lebih besar dibanding dengan kelompok umur yang lain, sehingga balita lebih rentan mengalami masalah gizi. Gizi kurang, underweight, dan gizi buruk dapat menyebabkan gangguan jasmani dan kesehatan pada balita. Salah satu masalah pola asuh anak yang dapat menyebabkan kurang gizi adalah anak tidak ditimbang secara teratur. Anak yang mengalami kurang energi protein atau KEP atau gizi buruk biasanya menderita kekurangan vitamin A sebagai akibat asupan zat gizi yang kurang. Penggunaan garam beriodium dapat mempengaruhi status gizi anak karena yodium merupakan salah satu zat gizi yang berperan dalam pertumbuhan anak. Penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional dengan data sekunder yang berasal dari Survei Pemantauan Status Gizi atau PSG di Jawa Timur tahun 2016. Sampel dalam penelitian ini merupakan rumah tangga yang mempunyai balita 0-59 bulan di Jawa Timur. Kemudian dilakukan data cleaning untuk menghilangkan data yang tidak sesuai dan tidak bisa digunakan. Setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan software SPSS. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah frekuensi penimbangan balita selama 6 bulan terakhir, penggunaan garam beriodium, dan pemberian vitamin A selama 6 bulan terakhir. Sementara variabel terikat adalah kejadian underweight di Jawa Timur. Analisis data dilakukan secara deskriptif berupa distribusi frekuensi dan interferensial berupa chi-square test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 79,5% balita di Jawa Timur pada tahun 2016 memiliki status gizi normal, 18,5% underweight, kurang plus buruk, dan 2,0% memiliki status gizi lebih. Prevalensi underweight di Jawa Timur masih berada di atas target nasional pada tahun 2015, yaitu sebesar 15,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk menurunkan angka underweight pada balita di Jawa Timur agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Upaya penurunan masalah gizi, utamanya pengurangan balita yang mengalami underweight, bergantung pada banyak faktor, di antaranya yaitu dukungan sumber daya yang ada dan juga peningkatan kualitas manajemen baik teknis maupun operasional.
Tabel 1 menunjukkan sebagian besar balita ditimbang lebih dari atau sama dengan 4 kali dalam 6 bulan terakhir dengan frekuensi sebanyak 88,3%. Rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium dengan frekuensi 79,8% dan anak diberi vitamin A biru sejak berumur 6 bulan sebanyak 91,7%. Hubungan frekuensi penimbangan dengan kejadian underweight pada balita. Hasil uji menunjukkan tidak terdapat hubungan antara frekuensi penimbangan balita selama 6 bulan terakhir dengan kejadian underweight dengan P sama dengan 0,729. Hasil uji ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati dan kawan-kawan pada 2004 yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara frekuensi partisipasi penimbangan dengan status gizi pada anak. Keluarga yang tidak aktif mengikuti kegiatan posyandu berisiko 6,857 kali mengalami kurang energi protein dibanding dengan keluarga yang aktif mengikuti kegiatan posyandu. Hubungan penggunaan garam beriodium dengan kejadian underweight pada balita. Hasil uji menunjukkan tidak ada hubungan antara penggunaan garam beriodium pada keluarga dengan kejadian underweight pada balita dengan P sama dengan 0,620. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani pada 2009 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara penggunaan garam beriodium dengan status gizi buruk menurut indeks BB/U. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh balita yang berasal dari rumah tangga yang menggunakan garam beriodium, persentase terbesar terlihat pada balita dengan status gizi normal. Menurut indeks IMT/U, penggunaan garam beriodium selama ini lebih sering dikaitkan dengan kejadian stunting. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi pada 2012 menunjukkan bahwa penggunaan garam beriodium dapat mempengaruhi status gizi anak TB/U karena yodium adalah salah satu zat gizi yang mempunyai peran dalam pertumbuhan. Senyawa T3. Senyawa T3 adalah senyawa yang berfungsi untuk mengontrol laju metabolisme basal sel. Anak yang mengalami kekurangan yodium bisa juga mengalami retardasi pertumbuhan, sehingga anak tersebut kerdil. Hal tersebut terjadi karena pada anak yang kekurangan yodium akan terjadi penurunan laju metabolisme, retensi nitrogen rendah, dan beberapa fungsi beberapa sistem organ akan lebih rendah. Hubungan pemberian vitamin A warna biru sejak umur 6 bulan dengan kejadian underweight pada balita. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian vitamin A dengan kejadian underweight yang ditujukan dengan nilai OR sama dengan 0,638. Hasil uji ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di India, menunjukkan bahwa anak yang asupan vitamin A tidak adekuat memiliki prevalensi stunting, underweight, dan wasting yang lebih tinggi dibandingkan anak yang memperoleh vitamin A secara adekuat. Defisiensi vitamin A dapat meningkatkan risiko mortalitas, morbiditas, dan penyakit infeksi yang lebih tinggi pada anak. Menurut Semba dan kawan-kawan pada 2010, kurangnya asupan vitamin A dapat dikaitkan dengan terhambatnya pertumbuhan dikarenakan kurangnya vitamin A dapat mengurangi sekresi terhadap serum IGF-1 yang bertanggung jawab untuk sekresi hormon pertumbuhan menurut Mikhail dan kawan-kawan pada tahun 2013. Pemberian vitamin A warna biru sejak umur 6 bulan dapat mencegah terjadinya underweight pada balita. Balita yang diberi vitamin A warna biru sejak umur 6 bulan memiliki peluang 37% lebih rendah untuk terhindar dari underweight dibanding balita yang tidak diberi vitamin A warna biru. Untuk mencegah terjadinya underweight pada balita diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan pemberian vitamin A, utamanya pada saat pemberian vitamin A serentak pada bulan Februari dan Agustus. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyebutan nama, gelar, atau istilah. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.